Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Dr. Muyasor Haspita DKL Konsultan Mesimet dan juga kepada Dr. Ayu Ruspita SPTA DKL Mesimet. Pada kesempatan pagi ini izinkan kami untuk menyampaikan pembacaan modul dengan topik tinnitus. Kami mulai dengan pertama. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama untuk mengetahui anatomi pendengaran, kemudian untuk patofisiologi tinnitus, kemudian mengetahui dari jenis dan derajat tinnitus, kemudian pemeriksaan tinnitus, kemudian di antara diagnosis tinnitus, tata laksana tinnitus, TRT, dan terapi akustik. Yang pertama untuk anatomi pendengaran, biasanya pendengaran di telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di mana untuk telinga luar terdiri atas yang pertama daun telinga dan juga meatus, di mana untuk pinna ini dia terdiri atas bagian-bagian di antaranya helix, antihelix, triangular fossa, kemudian fossa scapuloid, kemudian simba concha, cavum concha, kemudian crus helix, tragus, antitragus, dan canalus auditoris externus. Di mana untuk dari daun telinga ini memberikan untuk flank memberikan resonansi 3-4.000 Hz, sementara untuk konka memberikan resonansi 1-7.000 Hz. Kemudian untuk dari canalus externus terdiri atas cartilago dan tulang, di mana untuk cartilago ini untuk juga memberikan resonator 3.000 Hz, dan sementara untuk cerumen dan rambut yang ada pada canalus externus berfungsi untuk sebagai filter kotoran dan juga perlindungan. Pada telinga tengah berfungsi untuk menghantar bunyi ke organ sensoris, di mana yang pertama terdiri atas membran timpani ke foramen ovale atau bass steps. Ini memberikan perbedaan ukuran, di mana untuk resonansi suara yang menggetarkan membran timpani nanti akan diperkuat oleh osikula dan pada akhirnya akan dijalarkan melalui basis stapes. Kemudian tulang pendengaran sendiri terdiri atas malleus, incus, stapes, dan basis stapes. Kemudian untuk tekanan udara memberikan sama dengan tekanan lingkungan luar, memberikan regulasi diregulasi oleh tuba Histosasius. Berikutnya untuk respon bunyi yang dengan intensitas bunyi yang terlalu tinggi akan diredam oleh otot dan tendon yang ada pada musculus stapedius. Berikutnya untuk telinga dalam terdiri atas cochlea, di mana cochlea ini berbentuk rumah siput 2,5 lingkaran dengan panjang 3,2 sampai 3,3 cm dengan tinggi 0,5 cm, di mana skala media makin ke apex makin dangkal dan berakhir pada puncak ujung cochlea yang disebut dengan helicotrema. Kemudian dari organ fungsional dari cochlea berupa organ korti, di mana cochlea ini terdiri atas skala vestibuli, kemudian skala media dan juga skala timpani, di mana antara skala vestibuli dan skala media dibatasi atau dipisahkan oleh membran Reissner, sementara dari skala media dengan skala timpani dibatasi atau dipisahkan oleh membran basalis. Untuk cairannya, komposisi cairan sendiri untuk skala media mirip dengan cairan intraseluler, di mana tinggi kalium dan rendah natrium. Sementara untuk komposisi cairan pada skala vestibuli dan skala timpani mirip dengan cairan ekstraseluler, yang di mana komposisinya tinggi natrium dan rendah kalium. Untuk ukuran dari cochlea dari basis ke apex, ini ada perbedaan ukuran dari basis ke apex, di mana semakin ke apex ukuran dari cochlea akan semakin mengecil, di mana untuk fungsinya adalah untuk gerakan gelombang yang berjalan dari dasar. Ini berfungsi untuk perbedaan frekuensi, di mana pada daerah basal lebih berkontribusi untuk nada-nada yang bernada tinggi, sementara untuk apex lebih berkontribusi untuk nada-nada yang memiliki nada rendah. Kemudian dari sel rambut korti dari luar ke dalam, dari sel rambut ini terdiri atas inner hair cell dan juga outer hair cell, di mana untuk inner hair cell
kurang lebih dalam satu koklea terdiri atas 3.500 berbentuk U. Kemudian untuk yang outer hair cell ini 3-5 baris. Kalau dari luar untuk stereosilianya berbentuk seperti V atau W. Kemudian dari penampang dari hair cell ini fungsinya adalah nanti stereosilia ketika ada satu rangsangan dia akan membentuk impuls dari impuls yang sifatnya mekanik berubah menjadi impuls saraf dan nanti diteruskan ke saraf-saraf auditori. Dari penjelaran impuls ke saraf pusat dari koklea kemudian dilanjutkan ke nervus 8, kemudian berpusat pada pertama pada nucleus dorsalis ventralis dorsalis nervus dari nucleus ventralis dorsalis, kemudian berlanjut ke nucleus superior olivarius superior, kemudian berlanjut ke nucleus lemnicus lateralis, kemudian berikutnya berlanjut ke colliculus inferior, kemudian berlanjut ke saraf auditori, ke korteks dari pusat pendengaran. Dari fisiologi pendengaran sendiri, dari impuls saraf dari impuls bunyi atau suara dari luar diteruskan ke canalus auditoris externus, kemudian menggetarkan membran timpani, kemudian diperkuat oleh osikole pendengaran, kemudian menggetarkan masuk ke foramen ovale dan kemudian masuk ke koklea. Di mana untuk yang setelah dari koklea sendiri nanti dilanjutkan ke nervus 8, kemudian dari nervus 8 nanti berlanjut ke nucleus cochlearis, kemudian kompleks superior olivarius superior, kemudian ke colliculus inferior, kemudian ke nucleus geniculatum medial, dan kemudian ke korteks primer dari auditori. Kemudian dari pengertian tinnitus sendiri, sebenarnya tinnitus merupakan suatu persepsi auditori dalam menghantarkan bunyi tanpa adanya sumber bunyi yang nyata. Tinnitus sendiri merupakan persepsi bunyi yang dihasilkan yang berasal bukan dari sumber eksternal. Tinnitus berasal dari kata tinere dari bahasa Latin yang berarti berdering, sementara persepsi bunyi yang dihasilkan tinnitus sendiri dapat berupa mendengung, gemuruh, berupa siulan, mendesis, atau kombinasi. Berikutnya untuk prevalensi dari tinnitus, menurut suatu sumber bahwasanya untuk prevalensi tinnitus pada orang dewasa di Amerika Serikat sekitar 35-50%, kemudian sekitar 50 juta orang di Amerika Serikat menderita tinnitus, dan kemudian dari usia insidensinya tertinggi pada usia 60-69 tahun, kemudian dari jenis kelamin tinnitus lebih banyak diderita pada pria daripada wanita. Kemudian kurang lebih 1-3% individu terpengaruhi kualitas hidupnya oleh karena tinnitus, dan kurang lebih 20% pasien terganggu tinnitus dengan tinnitus derajat sedang. Dari penyebab dari tinnitus sendiri pernah diajukan oleh satu peneliti bahwasanya tinnitus berasal dari lokasi manapun di sepanjang jalur pendengaran dari telinga eksternal ke korteks auditori di otak, di mana kelainan koklea mungkin merupakan sumber awal tinnitus, dan kemudian kaskade berikutnya perubahan saraf di korteks pendengaran pusat menimbulkan gejala tinnitus. Kemudian Levin ini menjelaskan bahwasanya untuk pengurangan impuls saraf pendengaran menyebabkan insibisi nukleus cochlea dorsalis dan selanjutnya peningkatan aktivitas spontan di korteks auditori pusat yang dipersepsikan sebagai tinnitus. Gagasan ini dikenal sebagai hipotesis nukleus cochlea dorsal, dan beberapa penelitian menyebutkan bahwasanya gangguan di sistem saraf pusat pada tinnitus mirip dengan yang terjadi pada nyeri neuropatik. Pembagian tinnitus dan jenisnya secara umum dibagi menjadi dua, yaitu tinnitus subjektif dan tinnitus objektif. Untuk tinnitus subjektif, jika bunyi hanya didengar oleh penderita sendiri, di mana tidak ada sumber bunyi dari luar tubuh atau somatosound, sehingga hanya bisa didengar oleh penderita. Sementara untuk tinnitus objektif, jika bunyi tersebut merupakan bunyi yang nyata, merupakan sumber yang ada sumbernya yang dapat didengar oleh penderita maupun pemeriksa.
di mana sumber bunyi pada tinnitus objektif ini merupakan bunyi yang dihasilkan oleh tubuh atau somatosound dan dikonduksikan ke kolea dengan jalur mirip seperti jalur eksternal. Jenis tinnitus sendiri dari tinnitus objektif maupun subjektif. Untuk yang objektif bisa disebabkan tipenya bisa dari vaskuler, kemudian dari patulus tuba, kemudian dari mioklonus dari palatum, kemudian dari mioklonus dari musculus stapedius maupun tensor timpani. Sementara untuk dari tinnitus yang sifatnya subjektif, bisa tipenya bisa dari asimetris maupun bilateral, kemudian dari unilateral yang atau mungkin dari tinnitus yang sifatnya asimetris, kemudian bisa juga dari tinnitus yang berhubungan dengan kurang pendengaran, tipe konduktif, kemudian tinnitus yang disebabkan oleh penyakit Meniere dan juga tinnitus yang disebabkan oleh disensi dari kanal semisirkular superior. Untuk derajat kekerasan tinnitus dari berdasarkan Cockcroft dan Lindblom dibagi menjadi 3 derajat, yaitu derajat pertama apabila tinnitus hanya terdengar pada lingkungan yang sepi, dan derajat yang kedua apabila tinnitus terdengar pada kondisi sehari-hari, bunyi dapat hilang dengan bunyi lingkungan yang ramai atau tidak mengganggu tidur. Untuk yang derajat yang ketiga apabila tinnitus terdengar pada semua kondisi, tidak bisa hilang atau diabaikan dan mengganggu proses tidur. Kemudian dari pendekatan diagnosisnya dari pemeriksaan fisik, pertama kita melakukan pemeriksaan otoskopi dengan di mana untuk kita melakukan kondisi pemeriksaan untuk penyakit telinga luar, apakah ada kondisi di mana ada gangguan pada telinga luar, kemudian kita lihat integritas dari membran timpani, kemudian apakah tanda-tanda infeksi dan efusi, kemudian jika tinnitusnya +1 cari kemungkinan efusi atau tumor vaskular di sekitar telinga tengah. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk gerakan membran timpani saat bernapas, apakah tubannya paten atau tidak. Kemudian dari pemeriksaan rinoskopi dan nasofaringoskopi, kita lakukan pemeriksaan ini tujuannya adalah untuk menyingkirkan kemungkinan massa nasofaring, kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi leher diantara untuk menyingkirkan massa kompresif, kemudian kita juga lakukan pemeriksaan nervus cranialis untuk melihat apakah ada lesi-lesi penyerta. Untuk auskultasi, bisa kita lakukan auskultasi pada kedua sisi leher untuk melihat adanya kelainan arteri karotis atau sekitar CI dan mastoid untuk melihat malformasi atau fistula dari ini. Kemudian untuk pemeriksaan audiologi dari tinnitus, di antaranya yang bisa kita manfaatkan, bisa kita lakukan adalah pertama untuk dari audiometri nada murni, untuk pemeriksaan ambang dengar, kemudian audiometri tutur, kemudian timpanometri untuk melihat adanya kelainan telinga tengah, kemudian juga bisa kita lakukan juga pemeriksaan tambahan berupa tinnitus, loudness, dan pitch matching. Tujuannya untuk melihat keras lemah dan tinggi rendahnya tinnitus. Kemudian untuk pemeriksaan berikutnya berupa minimum masking level dan residual inhibition. Pemeriksaan ini untuk berupa untuk intensitas, melihat untuk intensitas masking terendah yang dapat menutupi tinnitus. Kemudian pemeriksaan loudness discomfort level atau LDL, di mana untuk tinnitus ketika pemeriksaan tinnitus, loudness, dan pitch matching, minimum masking level dan residual inhibition dan LDL ini fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif tentang karakteristik dari tinnitus dan memprediksi tinnitus akan berhasil dimasking dengan suara eksternal atau tidak. Untuk prosedur dari loudness dan pitch matching, yang pertama kita mengidentifikasi tinnitus dengan stimulus, kemudian pastikan pasien mengerti tentang apa itu kekerasan dan apa itu frekuensi. Jadi kemudian kita lakukan pemeriksaan, kemudian berikutnya kita lakukan pemeriksaan ambang dengar, dan kita mulai dari frekuensi 1000 Hz sampai 10 sampai dengan kekerasan 10 sampai 20 desibel. Kemudian kita tanyakan tinnitusnya apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Jika ada lebih tinggi atau lebih rendah, kita pindahkan oktav, kita sesuaikan sampai didapatkan frekuensi yang sesuai. Kemudian kita konfirmasi hasil dengan menghadirkan kembali pitch match pada oktav satu tingkat di atas atau di bawahnya. Kemudian melakukan pemeriksaan loudness matching dengan mulai pada ambang dengar pada hasil pitch match kurang lebih 5 desibel di bawah ambang dengar. Kemudian kita mengatur kenaikan setiap 1 desibel. Kemudian kita tanyakan kepada
pasien penderita apakah bunyi yang diberikan sama, lebih keras atau lebih pelan dari tinnitusnya, kemudian dibandingkan bunyi antara tone dan noise, diberikan masing-masing stimulus selama beberapa detik. Kemudian kita tanyakan bunyi stimulus yang mana yang mirip dengan tinnitusnya. Jika pasien memilih tone, maka pemeriksaan selesai. Jika pasien memilih noise, maka berikan stimulus narrowband noise atau broadband noise. Pada untuk prosedur untuk minimum masking level, yang pertama kita mencari ambang dengar dengan stimulus white noise atau broadband noise. Kemudian kita mengatur kenaikan setiap 5 desibel. Kemudian instruksikan pasien untuk menentukan tingkat terendah dari noise yang dapat menutupi tinnitus. Dan prosedur berikutnya adalah pada tinnitus bilateral, stimulus broadband noise diberikan pada kedua telinga, atur intensitas setiap 1 desibel. Jika tinnitus menghilang, catat dalam desibel. Kemudian bila tinnitus hilang pada satu sisi telinga saja, naikkan terus intensitas pada sisi kontralateral sampai dengan tinnitus hilang. Kemudian pada pemeriksaan residual inhibition atau RI, pertama kita dilakukan untuk merubah persepsi tinnitus dalam intensitas RI atau tinnitus menghilang. Kemudian kita memberikan stimulus broadband noise pada minimum masking level selama 1 menit. Kemudian pasien mengamati perubahan tinnitusnya apakah tercapai complete residual inhibition atau partial residual inhibition atau bahkan tidak ada perubahan. Sementara pada loudness discomfort level diberikan bunyi pada frekuensi 1000 sampai 8000 Hz. Kemudian tes dilakukan terpisah pada masing-masing telinga dan kita instruksikan bahwasanya penderita akan diberikan bunyi selama 3 detik. Beritahu apakah kekerasan bunyi tersebut masih dapat diterima atau tidak. Mulai di frekuensi 1000 Hz pada 60 desibel dan intensitas bunyi dinaikkan setiap 5 desibel dan stimulus diberikan selama 1-2 detik sampai dengan nilai LDL tercapai. Kemudian ulangi pemeriksaan sekali lagi sehingga didapat hasil yang berulang. Sementara untuk tinnitus rating terapi sendiri berfungsi untuk menghilangkan pikiran negatif atau rasa takut akibat persepsi tinnitus dan juga menghilangkan persepsi bunyi tinnitus. Dilakukan dengan konseling yang terpimpin dan kemudian dilanjutkan dengan terapi akustik atau sound terapi. Untuk sound terapi sendiri merupakan penggunaan suara eksternal untuk mengurangi keluhan tinnitus, di mana untuk yang jenis tinnitus yang ringan atau malam hari menggunakan musik, kita bisa menggunakan terapi akustik bisa menggunakan musik atau tabletop atau sound generator. Sementara untuk tinnitus yang derajat ringan atau sampai sedang atau sepanjang hari, kita bisa menggunakan wearable sound generator. Sementara untuk tinnitus yang sifatnya berat dan gangguan pendengaran, kita menggunakan ABG atau sound generator. Untuk tinnitus retraining terapi TRT yang berupa konseling, kita intinya memberikan edukasi kepada pasien tentang mekanisme terjadinya tinnitus. Kemudian kita motivasi bagaimana caranya untuk dapat mengurangi respon negatif dari tinnitus. Kemudian kita sarankan kepada pasien untuk menghindari lingkungan yang sunyi. Kemudian menghindari suara yang keras yang dapat memperbesar atau meningkatkan keluhan tinnitus. Kemudian kita sarankan juga untuk menghindari faktor risiko yang merangsang tinnitus seperti obat-obatan, kemudian konsumsi kafein maupun konsumsi nikotin yang merokok. Kemudian untuk kita juga sarankan untuk pasien untuk menghindari kelelahan. Dan pada terapi suara atau masking, ini merupakan bagian penting berikutnya dari TRT yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi tercapainya habituasi dengan menurunkan kekerasan dari tinnitus dengan penggunaan white band noise masking. Di mana maskingnya sendiri dilakukan intensitas suaranya setengahnya dari suara tinnitus, kemudian suara tidak menarik perhatian atau sifatnya yang tidak menarik perhatian atau mengganggu komunikasi, dan menggunakan sound generator yang dimana terapi ini bisa dilakukan selama 6-2 tahun. Dan kita evaluasi perbaikannya secara perlahan dan dilakukan terminasi bila kita temukan skor pas dari pasien 1-2. Terima kasih. Terima kasih Pak Dagdo ya, sudah menerangkan begitu banyak yang perlu kita pahami dan secara praktis. Itu kesimpulannya apa Pak Dagdo? Pak Dagdo kan sudah 1 bulan di NO ya? Iya, senator. Iya. Sudah pernah menemukan kasus-kasus yang dengan keluhan tinnitus dari atas dikirim ke kita untuk dilakukan apa, kemudian apa yang bisa didapatkan dari Pak Dagdo setelah
menemukan pasien itu dan membaca atau menampilkan teori ini. Oh, iya. Ilmu praktisnya yang harus kamu ketahui apa? Begitu pasien datang di CDC dengan keluhan tinnitus, kamu apain? Oh iya, Manajer Dokter, terima kasih sebelumnya. Jadi kita perlu melihat bahwasanya tinnitus itu merupakan gejala, jadi dia merupakan gejala yang sebenarnya untuk underlying disease-nya atau penyebabnya perlu kita cari. Jika tinnitus itu bisa kita tadi kan bisa kita lakukan pemeriksaan. Pertama kita lakukan klasifikasi dulu apakah ini tinnitusnya sifatnya yang subjektif atau yang objektif. Kemudian kita ya, jadi anamnesis ya. Iya, ya, anamnesis dulu tetap walaupun dari atas permintaannya audio timpano, tapi tetap kita memperlakukan pasien itu sebagai pasien kita. Kita harus anamnesis dulu untuk menentukan apakah ini tinnitus yang bagaimana, apakah subjektif, objektif, gitu kan? Ada kurang pendengaran atau tidak, itu dari anamnesis. Kemudian kita buktikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Itu. Iya. Terus? Iya, Dokter. Izin. Iya. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, jika memang kita temukan faktor risiko atau underlying disease-nya, maka kita perlu kontrol faktor risiko itu atau underlying disease-nya dengan misalkan dia berupa misalkan tinnitus tersebut disebabkan mungkin berkaitan dengan faktor-faktor mungkin vaskuler atau mungkin penyakit sistemik, maka itu selain kita jelaskan ke pasien, kita juga perlu mengontrol atau menstabilkan dari kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan tinnitus ini. Jadi misalkan seandainya berkaitan dengan tensi, maka kita perlu kita kontrol tensinya. Kemudian berkaitan dengan penyakit sistemik, misalkan diabetes dan sebagainya, maka perlu kita kontrol. Atau mungkin penyakit kardiovaskuler yang berkaitan dengan hiperkolesterolemia dan sebagainya, ini perlu kita kontrol juga, Dokter. Tapi kemudian perlu kita jelaskan sendiri kepada pasien bahwasanya tinnitus ini sebenarnya kalau kita biasanya kan pasien kan mengeluh kira-kira untuk tinnitus saya bisa hilang atau tidak. Jadi kita perlu memberikan edukasi atau konseling kepada pasien bahwasanya tinnitus ini sebenarnya tidak ada obat yang sifatnya mungkin ada obat, tapi sebenarnya secara khusus lebih bersifat kita bisa mengendalikan dengan cara habituasi. Jadi kita perlu jelaskan kepada pasien bagaimana terjadi tinnitus dan kemudian faktor risikonya, dan kita bagaimana supaya cara-cara menghindari supaya tinnitus ini tidak semakin memberat. Jadi tadi diantaranya dengan terapi musik atau terapi suara, dan kita jadi prinsipnya habituasi dan koreksi faktor risiko. Itu kalau tinnitusnya subjektif dan tidak ditemukan kelainan di telinga luar maupun telinga tengah. Gitu. Ya, terus ini kasus ya, coba kamu sambil belajar juga untuk teman-teman yang di luar NO yang biasa ngirim dari atas otologi ke CDC untuk dilakukan audio timpano, kemudian di NO dilakukan. Pada umumnya teman-teman melakukan pitch matching. Kayaknya seperti itu ya, tetapi perlu diketahui kalau misalnya ini Pak Tedo saya nanya ya, ada kiriman dari otologi, ada perforasi, kemudian dia ada tinnitusnya subjektif, OMK ya, sudah 3 bulan yang lalu dia mengeluh tinnitus, kemudian diminta oleh orang otologi untuk audio timpano. Kemudian apakah dilakukan pitch matching atau TRT pada pasien ini? Oh iya. Gimana? Paham nggak pertanyaan saya? Iya. Ini kasus ya, ini teorinya tadi sudah saya anggap ini sudah tahu semua, tinggal nanti baca ulang. Kemudian kita main kasus, karena yang kita dapatkan pada umumnya kiriman dari otologi dengan tinnitus, banyak faktor
Karena tinnitus sebagai suatu gejala, kita harus mencari penyebabnya apa. Ya, itu juga kasus yang tadi bisa dijawab, Pak Dokter. Izin mencoba dokter. Ya, ya. Diulang. Iya. Jadi juga ada kiriman dari atas. Ada kiriman dari atas untuk permintaan audio timpano, pitch matching. Kemudian setelah kamu analisis, dia betul-betul memang ada tinnitus satu sisi kanan ya misalnya. Kemudian sudah 3 bulan yang lalu ada pemeriksaan fisik, telinga luar tidak didapatkan apa-apa, kemudian di telinga tengahnya ada membran timpani yang perforasi, kemudian kering, jadi OMK ya diagnosis kita, dia tinnitus, kemudian sesuai yang kanan perforasinya, terus kamu lakukan audio timpano, hasilnya ada konduktif, timpanonya tipe C, kamu lakukan nggak pitch matching-nya? Karena ada permintaan dari atas. Iya. Gimana? Izin dokter. Jadi, jadi pitch matching ini kan tujuannya kan untuk kita mengetahui derajat apa sampai level mana dari kita mengetahui frekuensi atau mungkin tone dari tinnitusnya. Sementara kalau kita tujuan nanti untuk pitch matching kan nanti untuk menentukan kita untuk proses masking gitu, untuk berikutnya nanti untuk terapi berikutnya. Jadi jika pada pasien ditemukan ada gejala OMK yang berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan. Iya. Jadi mungkin di antaranya mohon bimbingan, mungkin perlu tetap kita lakukan pemeriksaan pitch matching, cuman kita sarankan juga untuk di situ ada mungkin kelainan telinga tengah yang perlu juga dikoreksi, dokter. Ya, audio timpanonya tadi, audiometrinya konduktif sedang misalnya ya. Kemudian timpanometrinya tipe C. Pertanyaannya, apakah perlu dilakukan pitch matching dan TRT? Perlu nggak? Kalau perlu, alasannya apa? Kemudian apa yang harus disampaikan dan tata laksananya? Oh iya. Ya, mungkin ada teman lain yang bisa ini membantu. Yang di NO siapa ya selain Dagdo? Krisna ya? Kalau pasien dengan OMK dry ear dengan keluhan tinnitus, apakah perlu dilakukan TRT dan pemeriksaan matching terhadap pitch ataupun intensitas? Tadi prinsipnya sudah diterangkan semua oleh Dagdo, bahwa kalau ada pasien tinnitus, kita lakukan analisis, kita tentukan apakah itu subjektif atau objektif, kemudian ada pemeriksaan fisik, fotoskopi dari luar sampai dalam, karputala, untuk menentukan kalau tidak pakai karputala langsung audiometri juga boleh, tapi harusnya pakai karputala dulu ya, untuk bisa nanti mencocokkan dengan audiometrinya. Nah, audiometri didapatkan kurang pendengaran konduktif sedang. Jadi kesimpulannya ini tinnitus subjektif, ada OMK, dry ear, terus audiometrinya konduktif sedang, timpanometrinya tipe C. Perlukah dilakukan pitch matching dan untuk penanganannya perlukah TRT? Mana Bu Krisna? Mbak Krisna apa Bu Krisna? Coba Pak Dagdo mungkin. Pak Dagdo sudah tahu. Buka buku enggak apa-apa. Coba dilihat slide-nya yang awal-awal tadi kayaknya bisa menjawab pertanyaannya Dr. Muyas. Iya, dokter. Bisa menjawab dokter jika keliru mau dikoreksi. Jadi di sini untuk meatus ini kan memberikan resonator sampai 3.000
Hertz ya, dokter. Kemudian untuk pemeriksaan pitch matching sendiri itu kita lakukan pada frekuensi 1000 pada frekuensi ini. Pertanyaan Dr. Muyas dijawab, Pak. Pertanyaannya hanya perlu atau perlu tidak. apa enggak gitu. Alasan jawabannya kan dari slide-nya ada. Maksudnya slide-nya untuk dibaca sendiri untuk menjawab pertanyaan Dr. Muyas. Tidak perlu, dokter. Tidak perlu yang mana tidak perlu. Alasannya apa? Jadi ini, untuk pitch matching ini kan dimulai pada frekuensi 1000 Hz dengan 10-20 desibel, dokter. Sementara pada tadi tuli konduktif derajat CHL sedang ya, sedang. Ya. Jadi mungkin pasien tidak bisa dilakukan pemeriksaan itu mungkin bareng karena dari pitch matching sendiri mulai dari frekuensi 1000 Hz dengan 10-20 desibel. Kemudian ada kalau sedang berapa desibel? Sebenarnya untuk sedang itu antara dari 40 sampai 55 desibel, dokter. Ya, jadi tidak mungkin dengar kan? Iya, dokter. Di sini. Tidak perlu. Terus kamu apain? Ini ada permintaan dari atas loh. Temenmu minta diperiksa kok. Kamu tolak. Ayo. Oh iya. Izin. Begitu mungkin kita sarankan untuk mengoreksi dulu untuk gangguan CHL-nya sehingga nanti memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan tinnitus selanjutnya, dokter. Selain itu, boleh nggak kita langsung tata laksana memberikan informasi ke pasiennya bahwa ini tinnitusnya karena ada perforasi, sehingga kalau mau tinnitusnya berkurang untuk bisa dilakukan timpanoplasti. Gimana Bu Ayu? Ya, dok. Menurut saya ini mungkin yang di telinga luar informasinya sudah ada mengenai resonansi suara di telinga luar, tapi yang telinga tengah belum dicantumkan, makanya mungkin belum bisa menjawab pertanyaan Dr. Muyas. Jadi memang kalau membran timpani perforasi sendiri itu pasti akan menimbulkan tinnitus karena adanya turbulens ya. Di di telinga tengah maupun telinga dalam ya terhadap udara yang masuk melalui lubang perforasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu melihat pola audiogram dari kurang pendengarannya. Jadi kita bisa melihat memang betul pola kurang dengarnya itu ada kelainan di mana, telinga luar ataupun di telinga tengahnya. Atau malah mungkin ada gangguan di telinga dalamnya. Misalnya seperti itu, Kak. Jadi tinnitus matching pada kasus tinnitus pada OMK, mungkin ada baiknya juga perlu diberikan tinnitus matching, baik itu intensity maupun amplitudonya. Karena bisa saja tinnitusnya itu subjektif, jadi memang ada kelainan di telinga dalam, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tinnitusnya itu dari kelainan telinga tengah yang dalam hal ini perforasi, atau juga ada kelainan di telinga dalam yang tidak menimbulkan gangguan pendengaran, kurang pendengaran maksudnya. Tapi untuk PRT mungkin tidak dilakukan karena jelas kelihatan ada objektif kelainan di telinga ya, perforasinya seperti itu, Dok. Ya, itu ya Pak Dada. Ya. Perlu teman-teman ketahui, artinya kita harus melihat kalau melakukan atau ada yang minta dilakukan pitch matching atau TRT, kita harus melihat dulu kelainannya di mana. Ya. Kasus per kasus pasti berbeda, tidak disamaratakan. Jadi kita melihat situasi kasusnya kayak apa, perlukah dilakukan apa tidak, ada indikasi atau tidak. Karena kaitannya dengan edukasi dan penanganan.
Itu ya. Mungkin Mbak Ayu mau ngasih soal satu lagi. Ya, hanya meluruskan aja Dok mengenai derajat tinnitus tadi. Menurut saya derajat tinnitus tidak dipengaruhi oleh besarnya intensitinya ya Pak ya, ataupun amplitudo. Karena kalau derajat tinnitus itu dikembalikan lagi ke subjektif mengganggu atau tidak kan dari pasiennya. Mungkin pakai kuesioner kualitas hidup dari tinnitus handicap inventory THI itu ya. Jadi semakin tinggi apakah akan mengganggu, belum tentu juga. Misalnya tergantung pekerjaan. Misalnya kalau petani, buruh tani lah, tinnitus osboben, yang penting aku masih bisa kerja dan lain-lain. Nah itu kan berarti kan derajatnya tidak berat untuk petani. Tapi mungkin kalau kita berdengung sedikit aja, kecil aja nggak bisa tidur, nah sudah mengganggu sekali. Jadi kalau derajat tinnitus itu lebih kepada THI gitu ya Dok ya? Ya betul. Handicap inventory, tapi bukan ya. Jadi kalau yang tadi disebutkan di slide-nya gimana tadi? Tadi ada kayak derajat tinnitus. Dibuka lagi. Derajat tinnitus ada 1, 2, 3. Iya, izin Dokter. Di sini hanya menggambarkan secara umum saja. Ya, betul kan ini berarti berhubungan dengan subjektif pasien ya. Ini secara kasar bisa kita pakai. Ya, mungkin nanti kalau sudah bisa langsung menangani pasien, kita kan belum terbiasa dengan mencantumkan derajat Bu Ayu. Alangkah baiknya untuk membiasakan kita bisa mencantumkan kalau orang tinnitus apakah subjektif, apakah objektif, kemudian derajatnya seperti apa. Nanti kedepannya bisa untuk penelitian. Karena data-data yang kita lengkapi itu bisa nanti dibunyikan di dalam penelitian. Bisa dianalisis istilahnya gitu, ya. Ya, setuju Dok. Ya, Dok. Jadi memang untuk berikutnya lebih baik lampirkan ada kertas gitu ya, keluhannya, kemudian tinnitusnya jenisnya apa dan derajatnya boleh menurut Klokhoff ataupun THI. Monggo disepakati mau yang sederhana seperti ini atau yang pakai THI dari Kodi NO kan ada ya. Kemudian tadi alur. Coba Pak yang sebelumnya, slide sebelumnya. Mungkin itu juga bisa membantu kita untuk mengarah ini ya. Step ini pemeriksaan ya. Kalau nggak salah waktu itu ada alur yang sudah dicari dari dari literatur tertentu. Coba nanti dicantumkan dan itu bisa ditempel di NO. Misalnya ada pasien dengan keluhan tinnitus, ya kemudian langkahnya mau apa, dilakukan pemeriksaan apa, anamnesisnya apa, pemeriksaannya apa. Kemudian kita bisa dibuat seperti flowchart alur gitu. Ada kok yang sudah ada di jurnal atau di textbook tertentu. Ya, nanti ini tugas Pak Dado ya, buat flowchart sama THI. Kita pakai THI aja Ibu Ayu ya. Monggo Dok. Yang sudah. Karena itu THI agak ribet sedikit karena banyak ya. Kalau ini kan Klokhoff cuma 3. Monggo. Kasar banget sih kalau yang ini ya, 3 ini. Iya, nanti tidak menggambarkan. Kalau yang itu kan sudah divalidasi sama Prof. Yeni, artinya sudah diakui di Kode NO. Jadi pakai yang THI aja, nanti THI itu difotokopi, kemudian ditaruh di meja audiometri atau di Bera ya, untuk bisa sebagai panduan kita. Itu ya Pak Dado. Terus untuk yang Bu Krisna ya, Bu Krisna juga bulan pertama ini tapi di NO2 untuk bisa ini Bu Ayu kita per kasus karena ini tidak ada pasien kan kita tidak langsung ke pasien padahal kita mempunyai banyak data-data yang ada di CDC coba 2 atau 3 untuk bisa disusun presentasikan sebagai laporan kasus itu ya Bu Ayu ya untuk kapan minggu depan atau kapan monggo Dok. Oh ya, untuk pesan juga Dok yang pasien tadi OMK, perlu juga ya diperiksa tinnitus matching-nya kalau memang iya, karena kita tidak bisa menjamin tadi edukasinya, apakah kalau sudah di timpanoplasti tinnitusnya akan jadi hilang baik atau tidak, ya.
Karena juga kita perlu melihat adakah kelainan di telinga dalam. Oh, iya. Iya. Itu ya, disudahi atau ada yang bertanya teman-teman yang lain? Jo, yang lain? Bentar. Halo. Sayang. Oh, ini Halo. Pak Puja lah. Halo. Ya, dokter. Ya, halo. Ya, dokter. Halo. Ya, dokter. Itu yang soalnya Dokter Muyas tadi, itu bagusnya sebelum dikirim ke audiometri itu dilakukan PET test dulu. Itu ada tinnitus enggak? Kalau setelah dipasang itu, kalau masih ada tinnitus, berarti kemungkinan ada telinga dalam yang terlibat. Tapi kalau dipasang dengan PET test kemudian hilang, kemungkinan hanya di telinga tengah saja. Oh, iya. Caranya gimana Iya, Pak Puja? Itu pakai mikroskop atau endoskopi, itu pakai kertas papir dipotong lingkar selebar gendang telinganya, kemudian pakai salbentamicin ditempelkan menutupi lubang telinganya, perforasinya. Itu nanti kalau Kita punya papernya enggak? Punya yang pakai tisu boleh. Pakai tisu bisa. Tisu? Oh, bisa. Bisa pakai tisu. Setipis itu atau pakai yang kertas rokok itu? Ya, sama itu bisa. Pakai itu aja dulu, dites dulu. Kalau itu hilang, berarti kemungkinan tidak perlu tes masking untuk speed test tadi. Tapi kalau seandainya saja masih ada, berarti ada keterlibatan dari telinga dalam. Ya, kemungkinan. Ya, karena pemasangan tisu itu kan belum tentu benar ya. Jadi nantinya ada menjelaskan kepada pasiennya harapannya itu nanti kalau dioperasi itu tinnitusnya akan hilang atau tidak hilang kan? Iya, betul. Ya, jadi ini teman-teman oto harus sikapi juga ya nanti kalau ada pasien seperti itu, dan kebetulan ini kan pasien oto masih ada. Apabila ada yang seperti itu boleh dicoba. Bisa ya Pak Puja ya? Bisa. Ya, sip. Yang lain? Ada yang mau nanya enggak teman lain di oto? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, kita lanjutkan yang kedua, Dokter Dewi ya. Dokter Dewi ada masuk di sini? Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, lanjut.